175. TL, Rainbow Turtle. Apa? Saya terkejut melihat pesan itu. Sejauh ini, pemahaman saya tentang rasi bintang tidak pernah meningkat. Saya membuka bookmark tetapi Chok Jung-yong tidak ditambahkan ke daftar orang yang tersedia. Mungkin karena peningkatan, sangat sedikit. Mungkin itu peningkatan 1%. Tetap saja, saya penuh harapan. Jika pemahaman saya terus meningkat, tidak mungkin meniru keterampilan rasi bintang suatu hari. Apa ini? Aku menoleh ke suara Han Suyong. Langit putih, pelopor badai, menatapku dengan aura yang mengganggu. Malam itu putih. Ada suara gemuruh yang terputus-putus dan seluruh lapangan bergetar seperti ada gempa bumi. Buntut dari dua panglima perang bertabrakan tersebar di seluruh dataran. Namun, mereka tidak saling membunuh. Semuanya berlutut, turun. Suara asli rasi bintang. Saya bertanya-tanya berapa banyak kemungkinan yang dikonsumsi untuk mengucapkan kata-kata ini. Banyak inkarnasi yang tidak tahan menanggung kesulitan. Mereka yang memiliki perlindungan dari sponsor mereka atau mereka yang memiliki kekuatan mental yang kuat tidak menyerah. Han Suyong adalah salah satunya. Apa yang terjadi? Han Suyong berteriak dengan frustrasi. Saya menyaksikan lapangan dengannya. Sebenarnya, saya pikir ini mungkin terjadi tetapi tidak sampai sejauh ini. Petik 2. Ini benar-benar berantakan. Apakah mereka bermaksud mati bersama? Petik 2. Bukan hanya satu atau dua inkarnasi yang menaikkan laju sinkronisasi hingga batasnya. Probabilitas yang diizinkan oleh Dark Castle Abyss hingga batasnya. Percikan api muncul seperti petasan di seluruh medan perang. Kim Dokja, dengarkan aku. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mati. Saya mendengar suara bihyung datang dari seseorang ketika saya melihat medan perang yang hancur. Ada hanya satu cara untuk melepaskan diri dari nasib. Temukan kekuatan yang akan melindungi Anda. Jika tidak, ada suara dan suara bihyung terputus. Seseorang memblokir bihyung. Pada saat yang sama, ratusan mata terfokus pada saya. Mereka adalah kelas atas dan beberapa rasi bintang tingkat narasi yang memaksimalkan sinkronisasi mereka dengan inkarnasi mereka. Aku merasakan udara panas dan menelan ludah. Kemudian Chok Jung-yong berbicara untuk pertama kalinya. Kamu pasti takut. Enggak, sebaliknya, itu menyenangkan. Petik 2. Saya serius. Banyak rasi bintang menatapmu. Beberapa rasi bintang menyebut namamu. 2.000 koin telah diterima sebagai bonus. Chok Jung-yong berbicara lagi, dinding nasib tinggi. Itu hanya tembok tinggi. Saya akan memecahkannya jika harus. Petik 2. Orang yang aku cintai. Jadi, orang yang akan membunuhku. Saya tidak tahu siapa mereka. Sama seperti saya tidak tahu nasib saya sendiri, mereka juga tidak mengenal saya. Ayo pergi. Saya berlari melalui medan perang. Kali ini aku tidak menyembunyikan kekuatanku. Aku akan memilih bookmark kelima, Kyrgios Rothgraim. Saat bookmark diaktifkan, saya memicu miniaturisasi dan elektrifikasi. Teknik seorang pengungsi yang kembali. Sangat menarik. Saya bisa menyapu medan perang dengan kekuatan Chok Jung-yong. Namun, saya tidak boleh berlebihan. Lengan kananku hampir berubah menjadi lap setelah menggunakan satu pedang dari gaya 3 pedang. Saya berlari melalui medan perang sambil menaburkan ramuan pemulihan fisik tingkat tinggi yang saya beli dari tas Dokkaebi. Keluar dari jalan. Jejak putih tertinggal setiap kali saya lewat. Ini adalah kekuatan Kyrgios yang kembali. Kekuatan makhluk yang melampaui level 10 dan mendapatkan kekuatan konstelasi meninggalkan jejak biru putih saat melewati medan perang. Apa itu? Petik 2. Seperti tsunami yang terbelah dua, inkarnasi yang saling berkelahi menjerit dan berserakan. Aku tidak tahu apa yang kamu perjuangkan tetapi berhentilah. Itu bagus untuk menaikkan peringkat untuk menyelesaikan skenario ke-9 tetapi tidak baik untuk saling mengkonsumsi dengan cara ini. Raja yang paling buruk. Aku dengar dia sudah mati. Ada inkarnasi yang mengingat saya. Jika Anda tahu siapa saya, apakah Anda memahami situasinya? Beberapa inkarnasi meletakkan senjata mereka sementara yang lain jatuh kembali. Ada yang menatapku dengan mata berbinar. Banyak inkarnasi memberi penghormatan kepada Anda. Terima kasih untuk skenario ke-8. Rumor tentang kebangkitanmu itu nyata. Petik 2. Ada orang-orang yang ingat bagaimana saya mengorbankan diri ketika saya adalah pengorbanan terkuat. Mereka dengan ringan mengangguk dan rela menarik diri. Kisah kebangkitanmu tersebar luas. Prestasi baru, mediasi Mesias telah ditambahkan ke cerita kelima Anda. Saya pikir mereka adalah kekuatan yang datang dari surga. Yo Jong-hyuk dan anggota partai mungkin juga termasuk. Lalu sisi lain. Kami bertemu lagi, anak muda. Bagaimana Anda bisa keluar dari array itu? Petik 2. Seperti yang diharapkan, mereka adalah pengembara. Saya bertanya kepada Lee Boksun, mengapa kamu bertarung? Mengapa? Itu karena kamu. Petik 2. Lee Boksun. Dia adalah nenek yang memiliki penembak Jitu Harbin sebagai sponsor. Kamu tidak harus pergi ke skenario berikutnya. Petik 2. Itukah yang dikatakan ibuku? Lee Boksun bergegas ke arahku tanpa menjawab. Skill Old Strength tiba-tiba meningkatkan kekuatan otot nenek, memungkinkannya untuk mendorong inkarnasi di sekitarnya seperti kereta, tiba di sisiku dalam sekejap.
Di bawah bendera konstelasi, pedang pertama Goryo, semua statistik akan meningkat 10 selama 30 menit. Semua statistik Anda telah melampaui batas manusia untuk sementara. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya menghormati orang tua, tetapi diperlukan kesopanan. Namun, kali ini merupakan pengecualian. Aku minta maaf tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini, nenek. Harbin Sniper adalah sponsor yang hanya menunjukkan respons kuat terhadap rasi bintang tertentu. Dengan kata lain, kekuatan serangan saat ini didasarkan pada kekuatan cerita yang dibangun oleh Lee Boksun. Jika demikian, saya tidak akan terdorong. Setelah semua statistik melebihi 100 dalam kondisi elektrifikasi, kekuatan besar muncul dari tubuh saya. Lee Boksun dipukul oleh tinjuku dan terbang pergi. Hentikan Kim Dokja. Kekuatan para pengembara melampaui harapan saya. Sulit dipercaya bahwa mereka telah dikalahkan oleh Gereja Keselamatan Nirvana dengan kekuatan yang begitu besar. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal aneh di antara para pengembara. Mereka adalah manusia yang terkontaminasi yang telah berubah menjadi orang jahat. Sayangnya, saya tahu cerita ini. Han Suyong melihatnya dan bergumam. Sial, seseorang mendapat cerita tentang ranker tempat ketiga. Ketiga pada peringkat Dark Castle, King of the Dead, Davids. Tampaknya ada seseorang di antara para pengembara yang telah membunuh Davids. King of the Dead adalah kisah yang sekuat Paradise of Despair. King of the Dead adalah keterampilan yang digunakan untuk mengubah orang mati menjadi mayat hidup untuk bertarung. Bersiaplah untuk berlari, Kim Dokja. Hancurkan di sini. Petik 2. Han Suyong menciptakan 10 avatar atau lebih dan melepaskan ikatan perban di sekitar tangan kanannya. Black Ether fokus di tangan mereka dan api hitam menyapu medan perang. Aku berlari di sepanjang jalan yang dibuat Han Suyong. Saya mengatasi kelompok orang jahat dan mengusir para pengembara. Lalu saya melihat Chou Yongran menggunakan King of the Dead. Seperti yang diharapkan, wanita ini punya cerita. Spiritualis pertama Joseon, dia memiliki metode arai gerbang mekanis dan Raja Orang Mati. Ibu saya memiliki bawahan yang benar-benar serbaguna. Dia meminum ramuan kekuatan sihir dan tampak terkejut melihatku. Kim Dokja, bagaimana Anda? Anda terjebak dalam segel 8 bidet bel. Petik 2. Aku agak bermasalah. Chou Yongran mengumpulkan kekuatan sihirnya. Mungkin orang ini saat ini berada di peringkat ketiga dalam Dark Castle. Berhenti dan mundur. Aku tidak ingin menyakitimu. Petik 2. Aku tidak bisa. Ada tanda dia menggunakan metode arai gerbang mekanis lagi dan saya meningkatkan energi yang saya sembunyikan. Kemudian kekuatan Chok Jung Yong dirilis. Rasi bintang, First Spiritualist of Joseon, sangat bingung. Metode arai pintu gerbang mekanik rusak dan darah mengalir dari mulut Chou Yongran. Percikan terbang di belakangnya dan sebuah suara terdengar. Ah, ini Aura, mengapa kamu di sini? Pada akhirnya, Jeon Wochi berbicara dengan suara aslinya. Kemudian Chok Jung Yong menjawab, pergilah. Tetapi kamu bukan sponsornya. Aku tidak akan memberitahumu 2 kali. Kuek. Jeon Wochi dihancurkan oleh perbedaan status yang kuat dan dengan cepat menghilang. Chou Yongran tidak dapat mengatasi akibat dari kemungkinan konsumsi dan terhuyung-huyung. Dia tidak bisa lagi mempertahankan Raja Orang Mati dan keseimbangan medan perang mulai runtuh. Tidak, Anda tidak bisa, Kim Dokja. Petik 2. Saya mengabaikan Chou Yongran dan berlari. Saya tidak takut ada serangan yang mengalir ke saya karena Chok Jung Yong. Perbedaan status sangat besar. Setelah 5 menit, pusat medan perang terungkap. Itu adalah tempat di mana bunga api paling kuat hadir. Di lapangan tempat malam putih, orang-orang yang kukenal saling menodongkan senjata. Han Suyong berlari di belakangku dan membuka mulutnya. Petik 2. Ibumu adalah monster. Saya tidak terlalu terkejut. Ibu saya pasti akan berada di level ini. Informasi yang saya tahu. Ibu saya bertarung sejajar dengan Yo Jong Hyuk dan rekan-rekan saya yang lain. Inkarnasi yang bisa bertarung secara merata melawan Transcendent tidak ada. Di belakang punggung ibuku ada bayangan beruang raksasa. Keturunan yang miskin. Aku tidak ingin bertarung. Saya telah melihat Yamata no Orochi turun dalam bentuk yang sama di Peace Land. Itu adalah keturunan bayangan ibu pendiri. Han Suyong menggelengkan kepalanya saat mimpi buruk Peace Land kembali hidup. Bagaimana? Tidak mungkin probabilitasnya kurang. Itu karena 8 bidet bel. Salah satu dari 3 harta surgawi bersinar di tangan ibuku. Kurangnya probabilitas digantikan oleh peninggalan yang kuat. Jika kamu tidak ingin bertarung maka mengapa kamu terus memukul kami? Wow. Petik 2. Bayangan beruang raksasa menyapu lapangan, menyebabkan Li Jihye dan Li Hyun Sung diusir. Mereka tidak bisa berdiri dengan benar melawan kekuatan penghancur. Jelas itu adalah situasi yang mengerikan. Dok Jasi. Yo Sangah mengenaliku lebih dulu. Kemudian anggota partai yang lain mendekati saya. Jung Hyewon berteriak lebih dulu. Dok Jasi, bicara dengan ibumu. Hyung, apakah orang itu benar-benar ibumu? Yo Sung. Petik 2. Dok Jasi, situasi apa ini? Kata-kata mengalir keluar sekaligus dan saya tidak bisa menjawab. Akhirnya, Yo Jong Hyuk mendekati saya. Kurasa ibumu tidak menyukaiku.